Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana mudah-mudahan teman-teman tidak bosan mendengarkan kabar yang semakin hari ya semakin harus dimengerti gitu ya. Takutnya ya teman-teman ketinggalan kabar yang memang penting untuk disimak. Nah, ini masih ada lanjutan daripada hari jadi Persib Bandung, yang mana saya mulai meyakini ini ada sesuatu gitu ya. Jadi ya teman-teman juga harus tahu bahwa pergantian hari jadi atau tanggal lahir Persib Bandung ini dari 14 Maret 1933 ke 5 Januari 1919 ini mungkin ada sedikit pro kontra dan ya kemungkinan yang nantinya akan terjadi teman-teman. Jadi ada kemungkinan terburuknya, yaitu Persib ya tidak boleh mengikuti Liga 1 Indonesia jika memang namanya tetap Persib. Tapi nah ini akan saya coba jabarkan kronologinya, jadi disimak baik-baik teman-teman biar tidak gagal paham dan juga lebih mengerti sebetulnya situasi yang terjadi saat ini bagaimana. Yang pertama, ini pergantian daripada hari jadi 14 Maret ke 5 Januari 1933 ke 1919 ini bertentangan dengan statuta PSSI tahun 2019 teman-teman. Jadi kalau dalam statuta PSSI ini apapun atau siapapun tim yang memang turut mendirikan PSSI dulu, ini memang tidak boleh mengganti logo, mengganti nama, mengganti apapun, pokoknya semuanya tidak boleh diganti. Jadi Persib tetap 1933, termasuk tanggal lahirnya 14 Maret 1933. Nah, ini salah satu hal dari statuta dulu, statuta PSSI tahun 2019. Nah, apakah bisa diganti statuta ini? Ya bisa, katanya bisa, namun ya teman-teman tahu sendiri lah ya, sekarang Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang mungkin dekat dengan Persib Bandung gitu, mungkin bisa saja diadakan rapat komite lagi atau apalah gitu ya untuk mengubah statuta PSSI mengenai hari jadi Persib Bandung, ya bisa saja, tapi ya selama ini tidak bisa dilakukan karena ya memang yaitu sifatnya mengikat dan juga atas keputusan bersama, tidak bisa oleh beberapa pihak saja. Jadi ya kita tunggu untuk masalah statuta PSSI apakah benar dirubah atau tidak. Kalau dirubah berarti ya ada sesuatu di situ, faktor kedekatan mungkin ya Persib Bandung dan Ketua Umum PSSI saat ini. Baik, yang kedua ini masalah untuk penetapan nama Persib Bandung itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM itu dari tahun 1954. Jadi ini memang sudah terdaftar brand atau merek atau nama Persib Bandung ini ya dari 1954. Walaupun ya ini bagaimana ya, tetap masih bisa diganti, tapi alurnya panjang banget teman-teman. Jadi ya untuk apa sih maksudnya mengganti ini jadi satu hari lahir saja yang diganti, itu merubah semuanya strukturnya teman-teman, dari mulai ketentuan, dari mulai hak cipta dan lain sebagainya, ini harus dirubah. Jadi tidak sesimpel itu apa yang kita pikirkan selama ini gitu ya. Mungkin ya sebagian teman-teman termasuk saya di awal juga ya sih, kenapa harus dipermasalahkan, toh tanggal lahir ini yang harus dirubah, nggak ada masalah apa-apa. Ternyata ya tidak segampang itu, banyak sekali hal setelah saya nanya ini nanya itu, membuka fakta dan lain sebagainya, ya ternyata banyak banget teman-teman. Ini saya semakin yakin ya, atau saya mendekati tetap 1933 teman-teman ya. Ini kembali lagi ya ke pribadi masing-masing ya. Kalau memang mengikuti manajemen ya mangga, saya juga berusaha di tengah-tengah ya netral mungkin lah saat ini mengabarkan kabar-kabar yang memang berhubungan dengan Persib Bandung, tapi tetap saya juga harus menjaga apa yang benar ya. Saya coba
katakan benar gitu ya. Jadi beberapa fakta yang mungkin ya saya agak ragu harus ikut ke 1919 walau awalnya memang ya saya juga merasa tidak apa-apa, ternyata kesini makin ada beberapa alasan yang ya udahlah mendingan 1933 aja gitu ya daripada lebih panjang lagi, lebih ribet lagi. Baik, kembali langsung ke topik pembicaraan kita yang masalah 14 Maret 1933. Nah, di sini teman-teman di acara forum diskusi atau FGD, lalu ada juga kemarin hari jadi apa namanya yang di Gor Citra, bukan hari jadi, nanti saya ditegur lagi, apa namanya, santunan, acara silaturahmi. Nah itu semua kalang atau semua pejabat PT PBB ada, kecuali ada satu orang teman-teman, ada Pak Wahaji Umuh tidak hadir. Lalu pada saat penyerahan tim riset kepada manajemen PT PBB, Wak Umuh tidak hadir. Nah, ada apa ini gitu. Jadi ya kalau saya ikut Wak Umuh aja gitu. Kalau memang Wak Umuh ada sesuatu mungkin tidak setuju, lebih mengedepankan ya ngariung dengan tokoh-tokoh masyarakat Kota Bandung, masyarakat Jawa Barat khususnya yang memang sejarawan Persib Bandung. Ya ini saya lebih memilih ikut Wak Umuh saja gitu ya, Wak Haji, daripada memang ada pihak manajemen yang lain. Tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi perpecahan di internal, dan kalaupun memang hal yang terburuknya seperti yang tadi saya bilang di awal, hal terburuk adalah jika statuta PSSI ini dilanggar sedangkan tidak dirubah oleh PSSI, maka kemungkinannya ya Persib saat ini harus tetap Persib 1933 yang mana dimiliki oleh warga Jawa Barat. Kalaupun memang PT PBB mengklaim ya Persib saat ini 1919, otomatis ya harus berganti nama, jangan Persib lagi, dan tidak boleh ikut di kompetisi BRI Liga 1. BRI Liga 1 ini kan khusus Persib yang 1933. Nah, bagaimana teman-teman, sudah siap untuk kemungkinan terburuknya untuk Persib nanti mungkin pemain-pemainnya baru atau apalah gitu ya. Jadi wah, ini semakin runyam lah ke depannya. Mudah-mudahan ini juga menurut PT PBB, dan yang saya dengar itu update terakhir ini juga sedang dibicarakan lagi apakah tetap menggunakan 1919 atau tidak. Makanya kemarin Pak Big Boss gitu, Pak Glenn Sugita mengatakan bahwa ya sebetulnya ya saya juga nggak masalah katanya untuk tahun berapapun Persib lahir, baik 1919 atau 1933, tapi yang jelas ya tim riset yang ngajak kami kerjasama. Tapi di lain kesempatan di dalam hasil riset itu mengatakan PT PBB yang mengajak kerjasama. Jadi ya itu balik lagi, kita nggak tahu nih mana yang mengatakan yang sebenarnya, mana yang tidak sebenarnya gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.